pelaksanaan TKA Matematika. Ayo kita belajar bersama-sama di sini. Yang pertama, materi TKA Matematika itu biasanya memuat materi operasi hitung aritmatika dalam bilangan asli. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai soal-soal ini, biasanya ada 3 tipe soal yang yang muncul dalam TKA, yaitu yang pertama tipe soal pilihan ganda seperti ini, di mana nanti teman-teman semua harus memilih salah satu dari opsi jawaban ini. Jadi hanya ada satu jawaban yang benar. Nah, yang kedua adalah tipe multiple pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks itu ada 4 pilihan, nah, tapi jawaban benarnya itu bisa lebih dari satu. Jadi artinya teman-teman bisa memilih lebih dari satu jawaban, karena jawabannya itu bisa jadi lebih dari satu. Berbeda dengan pilihan ganda biasa yang jawabannya hanya satu, jadi salah satu di antara A sampai D, sedangkan untuk pilihan ganda kompleks itu lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, selain itu ada juga satu tipe lagi, yaitu tipe benar salah. Nah, di mana di sini nanti teman-teman harus memposisikan diri apakah pernyataan ke-1 ini benar atau salah, dan seterusnya. Nah, oke, kita bahas dari yang pertama. Untuk operasi hitung pada bilangan asli itu ada beberapa aturan yang harus teman-teman ingat dan pahami, yaitu yang pertama bahwa ada yang namanya prioritas dalam melakukan operasi hitung. Jadi mana yang harus didahulukan dalam melakukan operasi hitung. Nah, adapun yang paling harus didahulukan atau diprioritaskan dalam operasi hitung, yaitu yang pertama adalah operasi yang berada pada tanda kurung. Kalau misal operasinya itu memiliki tanda kurung atau berada di dalam tanda kurung, artinya itu harus dikerjakan terlebih dahulu atau didahulukan pengerjaannya atau diprioritaskan. Nah, yang kedua, setelah mengerjakan operasi hitung pada yang berada di dalam tanda kurung, teman-teman harus melakukan operasi yang memuat perkalian dan pembagian. Ini pembagian. Jadi setelah yang di dalam kurung baru ke operasi perkalian dan pembagian. Jadi meskipun ada operasi perkalian dan pembagian yang letaknya di ujung, itu tetap harus didahulukan. Didahulukan daripada apa? Daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi prioritas pertama adalah tanda kurung, setelah yang ada di dalam tanda kurung baru perkalian dan pembagian, dan terakhir baru operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, adapun untuk dua operasi ini, misal perkalian dan pembagian, itu prioritasnya mana yang harus didahulukan? Nah, itu tergantung pada posisi. Ya, biasanya dahulukanlah yang depan gitu. Nah, tapi jika dibandingkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian itu harus didahulukan. Nah, supaya lebih paham, mari kita kerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, hasil dari 28 ditambah 45 dibagi 9 dikurangi 6 dikali 3 adalah, yang pertama tadi yang harus diprioritaskan adalah operasi hitung yang ada pada tanda kurung. Nah, karena di sini tidak ada, maka kita lewat prioritas yang itu. Nah, yang kedua yang harus diprioritaskan adalah tanda perkalian dan pembagian. Kita lihat di sini ada pembagian dan ada perkalian. Nah, artinya operasi 45 dibagi 9 dan 6 kali 3 itu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi artinya kedua angka ini, kedua operasi ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu. Angka 28 ini tetap. Nah, operasi tambahnya kita turunkan. Nah, artinya 45 dibagi 9 itu didahulukan terlebih dahulu, dikerjakan terlebih dahulu. Berapa 45 dibagi 9? Itu hasilnya 5. Tanda kurangnya ditulis lagi. Nah, terakhir selanjutnya
Yang ini 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18. Oke, selanjutnya seperti apa? Nah, kalau ada operasi yang berada dalam prioritas yang sama, seperti tadi kan operasi penjumlahan dan pengurangan itu berada dalam prioritas yang sama, artinya dahulukanlah yang berada di posisinya di depan. Berarti 28 ditambah 5 terlebih dahulu, yaitu 33, baru dikurangi 18. Berapa hasil dari 33 dikurangi 18? Hasilnya adalah 15. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat nih yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 yang ini. Hasil dari 125 dikurangi 48 dibagi 6 ditambah 12 dikali 3. Oke, ingat yang didahulukan adalah yang berada di dalam kurung. Artinya kita dahulukan hasil dari 48 dibagi 6. Nah, maka 125 ditulis kembali. 48 dibagi 6 hasilnya adalah 8 ditambah 12 dikali 3. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, mana lagi yang harus kita dahulukan atau kita kerjakan terlebih dahulu? Oke, kita lihat. Di sini ada operasi pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Mana yang harus didahulukan? Adalah perkalian. Artinya ini kita tulis kembali 125 dikurangi 8 ditambah berapa? 12 kali 3. 12 kali 3 adalah 36. Oke, selanjutnya setelah itu baru kita hitung. Kita hitung lagi. 125 dikurangi 8 adalah 117. 117 ditambah 36. Oke, kita pakai penjumlahan bersusun. 7 tambah 6 adalah 13. Taruh 3 di sini. Simpan di atas. 1 tambah 1 tambah 3, 5. Oke, yang satu ini berarti turun ke bawah. Jadi jawabannya adalah 153. Nah, jadi teman-teman seperti itu yang harus didahulukan adalah operasi-operasi ini. Ya. Oke, kita lihat lagi. Maaf. Kita lihat lagi soal berikutnya. Yang ini masih sama ya, teman-teman boleh coba kerjakan. Nah, terus, yang ini agak beda nih. Di sini ada bentuk perpangkatan. Nah, kalau ada operasi perpangkatan, tentu kalian harus hitung terlebih dahulu nilai-nilai dari ini. Nah, pangkat itu apa sih? Jadi kalau pangkat itu adalah perkalian berulang. Misal nih, ada A pangkat B. Maaf. Oke, kita pakai angka ya supaya lebih paham. Misal nih, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu apa artinya? Artinya angka 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 dikali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, jadi hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, yang ini 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Oke, sekarang kita coba. Berapa 3 pangkat 3? Artinya 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 3 dikali 3 dikali 3.
3 kali 3 adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. Jadi hasilnya adalah 27. 27 kurangi 8. Oke, selanjutnya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berarti 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 4 pangkat 2 itu artinya berarti 4 dikali 4. Jadi jawabannya adalah 16 ya. Oke, setelah itu baru kita hitung. Karena operasinya semuanya pengurangan, maka kita kerjakan mulai dari depan dulu. 27 dikurangi 8 itu berapa? 19. Dikurangi lagi 16. Berapa 19 dikurangi 16? Itu adalah 3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, tadi kita sudah mengerjakan bentuk pilihan ganda. Oke, lanjut kita coba kerjakan untuk yang pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari 1. Oke, kita coba kerjakan nih. Aturannya masih sama ya seperti yang atas. Pada operasi ini, dahulukan yang mana dulu? Berarti dahulukan yang ada di dalam kurung. Artinya 125 dikurangi 64 dibagi 8 berapa? 8. Ditambah 15 dikali 2. Oke, mana lagi yang harus didahulukan? Di sini ada operasi pengurangan, tambahan dan perkalian. Mana lagi yang harus didahulukan? Yaitu yang perkalian dulu. Jadi yang 125 itu jangan dulu dikerjakan, dikurangi 8. Nah, ditambah berapa 15 kali 2? 15 kali 2 adalah 30. Setelah itu baru kerjakan dari depan. 125 dikurangi 8 adalah 117 ditambah 30. Jadi jawabannya adalah 147. Oke, artinya jawaban yang benar adalah yang 147. Nah, terus selanjutnya, karena untuk jawaban pada pilihan ganda kompleks itu ada lebih dari 1, maka kita harus lihat lagi pilihan jawaban yang lain. Selain 147 ini, ada jawaban yang mengatakan lebih dari 140, lebih dari 150, dan bilangan genap. Nah, kita cek apakah jawabannya kan tadi 147. Apakah 147 lebih dari 140? Betul ya. Karena kalau dalam garis bilangan nih 140 kan di sini misal nih. Itu terus maju kan ke kanan. 140, 141, 142, 143 dan seterusnya sampai 147. Artinya nilai 147 itu lebih dari 140. Jadi yang ini juga benar. Terus lebih dari 150, apakah benar atau tidak? Nah, ingat 150 itu posisinya ada di sini. Setelah angka 147. Nah, artinya apakah 147 ini lebih dari 150? Bukan ya, karena kalau dilihat dari posisinya dari 150 ke 147 itu jalannya mundur. Jadi harusnya 147 itu kurang dari 150. Maka yang ini bukan jawabannya. Terus yang terakhir, bilangan genap. Apakah bilangan 147 itu bilangan genap? Tentu bukan, karena bilangan genap itu biasanya diakhiri oleh angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Karena satuan dari bilangan ini adalah angka 7, maka ini bukan bilangan genap, tetapi bilangan ganjil. Nah, untuk soal yang satu lagi ini teman-teman bisa coba di rumah ya. Oke, kita coba untuk soal
tipe soal yang terakhir, yaitu tipe soal benar salah. Oke, kita cek. Soalnya adalah hasil dari 156 dibagi 13 ditambah 8 dikali 4 dikurangi 25 adalah 19. Oke, kita cek dulu apakah jawaban untuk bilangan ini adalah benar atau salah. Oke, mana yang harus didahulukan? Berarti 156 dulu dibagi 13 dan 8 dikali 4. Oke, berapa 156 dibagi 13? Nah, ini kalau pakai pembagian bagi kurung ya, seperti ini, atau porogafit. Oke, kita coba. 156 dibagi 13. Karena angka 1 tidak bisa membagi 13, maka kita gunakan dua angka. 15 dibagi 13 itu yang paling mendekati, itu adalah 1. 1 dikali 13 itu adalah 13. Kita kurangi 15 dikurangi 13 itu 2. 2 tidak bisa membagi 13, maka turunkan angka 6. 26 dibagi 13 adalah 2. 2 kali 13 adalah 26. Maka pembagian ini habis. Jadi 156 dibagi 13 adalah 12. Oke, ini jawabannya ini ya. Ditambah 8 kali 4. Berapakah 8 kali 4? 32. Dikurangi 25. 12 ditambah 32 itu adalah 44. Oke, 44 dikurangi 25 adalah berapa? Adalah 19. Oke. Ya, berarti ini benar ya, yang ini jawabannya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, cara mengerjakan soal benar salah itu kita cek satu persatu setiap pernyataannya. Misal nih, 156 dibagi 13. Apakah jawabannya benar 12? Tadi jawabannya adalah benar 12, artinya pernyataan ini benar. 8 kali 4 sama dengan 28. Betul atau salah? Salah ya, karena 8 kali 4 itu harusnya adalah 28. Maka ini salah. 12 ditambah 32. Apakah benar jawabannya 46? Bukan nih, yang ini ya, 12 tambah 32 itu harusnya jawabannya 44. Maka kita checklist di bagian yang salah. Selanjutnya, 44 dikurangi 25. Apakah benar jawabannya 18? Bukan, harusnya jawabannya 19. Maka ini juga checklist di bagian yang salah. Jadi seperti itu ya cara mengerjakan tipe soal benar salah. Jadi kalian harus cek satu persatu untuk setiap pernyataan yang ada. Nah, mungkin teman-teman untuk video kali ini kita bahas sampai sini dulu ya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kita pelajari bersama dalam video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.